Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari seiman dan seiman setas Islam yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semua, yaitu dimudahkannya kita bisa berkumpul, kita bisa saling menyapa, kita saling mengucapkan salam, yang ini merupakan hakikatnya adalah kita saling mendoakan. Karena ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, maknanya adalah kita mendoakan semoga keselamatan untuk Anda. Semoga Allah selamatkan Anda dari berbagai macam mara bahaya. Semoga Allah selamatkan Anda dari kerugian di dunia, kerugian di akhirat. Itu semua tercakup dalam kalimat assalamualaikum. Makanya nikmat satu ini saja, yaitu kita dimudahkan bisa bertemu dengan saudara seiman dan kita bisa mengucapkan salam kepada mereka. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat pantas untuk kita bersyukur kepada Allah atasnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari seiman dan seislam yang sangat kami muliakan, di bagi yang mulia ini insyaallah kita akan kembali menjelaskan tentang urusan terpenting dalam hidup kita ini, yaitu tentang urusan agama kita. Karena memang urusan terpenting manusia di atas muka bumi ini adalah urusan agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua bukan urusan dunia, tapi urusan agama. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perhatikan, agar mereka beribadah kepadaku. Cuman bukan maknanya bahwa kita hidup ini selalu di masjid terus, selalu baca Al-Quran terus. Ya tentunya jelas, di masjid baca Al-Quran, kemudian kita sholat, kita puasa, sedekah, itu ibadah. Namun ternyata ibadah itu makna dan cakupannya sangat luas. Intinya segala yang Allah cintai, segala yang Allah ridhoi, baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun tersembunyi, itulah ibadah. Berarti kalau seperti itu, bisa gak Pak Ustaz kita bekerja namun bisa bernilai ibadah? Jawabannya sangat bisa sekali. Yaitu ketika kita bekerja mencari nafkah. Kenapa? Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk memberi nafkah kepada anak dan istri kita. Maka ketika kita bekerja dan kita meniatkan untuk menjalankan perintah Allah, maka pekerjaan kita dinilai sebagai ibadah. Nah gitu Bapak sekalian. Ya jadi Ustaz, berarti kita bekerja ibadah, betul. Tapi apa syaratnya? Kalau kita meniatkan itu dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah perintahkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah
istri-istri kalian dengan yang ma'ruf, yang baik. Bagaimana cara yang baik? Istri dikasih nafkah secara lahir dan juga batinnya. Lah Bapak sekalian di sini sedang mencari nafkah untuk lahir, ya, untuk anak dan istri kita. Itu tentunya ibadah yang sangat mulia. Ya, maka jangan pernah kemudian niatan-niatan seperti ini lepas dari semua aktivitas kita. Agar apa? Di dalam hidup kita ini yang ada adalah berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Pagi bangun awal, sholat subuh ibadah. Habis itu berzikir ibadah. Pulang ke rumah, masuk rumah ucapkan salam ibadah. Ketemu istri, kita senyum ibadah. Ya, ada anak, kita sapa ibadah. Kita berangkat kerja ibadah. Insyaallah ya, pulang kerja sholat zuhur ibadah terus. Maka jadikanlah setiap aktivitas kita itu bernilai ibadah. Gimana caranya? Di antaranya adalah kita senantiasa meluruskan niat di dalam setiap amalan. Ya, jangan pernah kosong di dalam diri kita untuk meniatkan karena Allah di dalam segala aktivitas kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, ya insyaallah subhanahu wa taala kita akan kembali menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia setelah kematian. Ya, ternyata kematian itu memang bukan akhir segalanya. Ya, tidak seperti dipahami sebagian orang seakan-akan kematian itu adalah apa? Ujung dari segala perkara. Bukan. Justru kematian itu adalah awal dari berbagai macam perkara. Kematian akan menjadikan orang bahagia selamanya atau sengsara selamanya. Ya, jika orang-orang soleh mereka mati, orang-orang bertakwa mereka mati, orang-orang mukmin mereka mati, bagaimana? Maka kematian itu adalah awal daripada kebahagiaan hakiki. Namun sebaliknya, orang-orang yang hidupnya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kematian adalah awal dari kesengsaraan hakiki. Ya, makanya manusia ketika mereka di hari kiamat kelak, ya, mereka mengatakan ma aghna anni maliyah, atau sebelumnya ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai andaikan kematian itulah yang menyelesaikan segala urusan kita. Ya laitaha kanatil qadiyah, kata Allah. Ini ucapan siapa? Orang-orang yang ingkar kepada Allah di hari kiamat. Aduhai, andaikan kematian itu yang apa? Menyelesaikan segala urusan. Ternyata tidak. Justru kematian itu adalah awal dari segala hakikat kehidupan manusia. Maka teman-teman sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan dan menjelaskan bahwa yang akan kita hadapi pada hari kiamat adalah penimbangan amal. Amal yang pernah kita lakukan semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kebaikan yang kita lakukan lebih berat timbangannya dari keburukan, maka keberuntungan yang akan kita dapatkan. Namun jika sebaliknya, maka yang ada adalah kerugian. Ya, maka kejadian yang berikutnya, kejadian yang ketujuh, yang ini pasti akan kita alami, yaitu apa? Wa yuhasibullahul khalaiq, dan Allah akan menghisab makhluk pada hari kiamat. Allah menghisab. Apa itu hisab? Para ulama menyebutkan hisab adalah ittila'ul ibadi ala a'malihim yaumal qiyamah, yaitu penglihatan manusia terhadap amal-amal mereka pada hari kiamat. Jadi akan Allah hitung, ya, segala amal kita berbuat Allah hitung. Adapun tentang adanya hisab ini adalah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, dan berdasarkan ijma'nya seluruh kaum muslimin tentang adanya hisab. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 8. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang-orang yang mereka diberi catatan amalnya dari sebelah kanan, ini ya, maka fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah,
dengan hisab yang ringan. Sudah kita jelaskan bahwa di hari kiamat Allah akan memberikan setiap kita catatan amal. Ya, catatan amal. Dan kita tiba-tiba mendapati kitab itu sudah terbuka. Sudah terbuka saat itu. Dan kita bisa baca dengan sendirinya. Segala yang kita berbuat ada di situ. Nah, maka di saat itu ada yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, ada yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri. Adapun orang yang mendapatkan catatan dari kanan, Masya Allah, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Adapun yang berikutnya kata Allah, orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri dan mereka ambil dari belakang punggungnya, Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Dan adapun orang-orang yang diberi catatan amal dari belakang punggung mereka. Jadi dari kiri, dari punggung. Kenapa? Karena dulu ketika mereka di dunia adalah orang-orang yang membelakangi perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan. Maka di hari kiamat sebagai hukuman kepada mereka, Allah berikan catatan amal dari sebelah kiri dan dari belakang. Ya. Maka orang-orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri dan dari belakang, fasawfa yad'u thubura. Mereka akan teriak dan mengatakan, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Nah ini, dalam ayat yang mulia ini teman-teman sekalian, Allah menetapkan adanya hisab. Adanya hisab. Ya. Adapun hadis Nabi SAW banyak sekali. Nanti akan kita bacakan ya beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang apa? Tentang adanya hisab. Ya. Hisab ini Bapak sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala ini akan menghitung segala amalan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan segala yang kita berbuat. Dan ternyata di hari itu yang menjawab pertanyaan Allah itu bukan lisan kita, tetapi anggota tubuh kita yang menyaksikan. Kenapa? Kalau lisan bisa bohong kan gitu ya. Lisan bisa bohong. Tapi kalau anggota tubuh kita yang bersaksi di hadapan Allah nggak mungkin bohong. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Yasin. Ini yang sering baca surat Yasin ya. Ayat ke-65. Bagaimana bunyinya? Allah mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa artinya? Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci rapat-rapat, kunci mati mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara kepada kami kata Allah adalah tangan-tangan mereka. Dulu tangan dipakai untuk apa? Mukul orang. Akan bersaksi, ya Allah, dulu tanggal ini jam segini saya dipakai orang ini untuk apa? Mukul anaknya. Gitu Pak ya, bersaksi. Dulu tangan ini dipakai untuk ngambil haknya orang lain, gitu. Dulu saya tanda tangan ACC perbuatan kemaksiatan, nah gitu. Semua itu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Kaki mengatakan, ya Allah, dulu kaki ini biasa melangkahkan pemiliknya untuk berjalan ke masjid. Ya Allah, dulu kaki ini biasa untuk apa? Nendang orang. Ya Allah, dulu kaki ini biasa dipakai pemiliknya untuk apa? Datang untuk dangdutan, gitu ya, saweran, gitu. Masya Allah. Kita nggak bisa, enggak ya Allah, dulu anu lupa, nggak bisa. Mulut kita dikunci, nggak tahu pakai gembok atau pakai apa itu ya. Allah mengatakan nakhtimu, dikunci mati, yang berbicara kaki-kaki kita. Masya Allah, yang luar biasa di hari itu. Pokoknya tidak ada seorang pun yang terzalimi di hari itu. Yang paling mengerikan Bapak sekalian, bahwa ketika kita dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu segala perkara. Saya Rasul menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, datang dari sahabat Abu Barzah al-Aslami, Rasul mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'atin. Di hari kiamat kelak seseorang tidak akan pernah bergeser kakinya
walaupun satu langkah, nggak bisa bergeser. Berarti berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikannya, sampai dia mempertanggungjawabkan tentang 4 hal. Tentang apa yang pertama? Wa an umrihi fima ablah. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Jadi Allah memintakan kepada kita pertanggungjawabkan segala umur, waktu yang Allah berikan kepada kita. Seluruh umur kita, per tahunnya, per bulannya, per pekan, per hari, per jam, per menit, per detik, Allah akan mintakan perincian. Coba, Allah mintakan perincian. Insya Allah ya, berarti kalau orang-orang yang suka menghabiskan waktunya dengan sia-sia, bagaimana kira-kira mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak? Gitu ya, berat sekali. Makanya bagaimana kita hidup ini memanfaatkan waktu yang ada ini ibadah kepada Allah, tadi saya gambarkan. Agar kita hidup ini berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Ya, sudah ibadah sholat, jangan lupa zikir. Habis zikir silakan. Kita mungkin pergi ya menyambung tali silaturahim, atau kita kerja niatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lah itu, jangan sampai kemudian ada satu waktu yang lewat kepada kita, kemudian apa? Kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu. Maka Imam Syafi'i ketika menasihatkan kepada kita, al-waktu kasayf, kata beliau. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak pandai mempergunakan pedang itu, maka bisa membahayakan diri kita sendiri. Ya enggak, Pak? Kita pikirkan samurai, Masya Allah. Habis beli samurai dari mana? Impor dari Jepang langsung, Masya Allah. Yang punya siapa itu? Ninja Hattori. Mereknya Ninja Hattori. Pesan langsung. Berapa harganya? 7.400.000. Wow, bangga sampai rumah, Bu, habis beli pedang ini. Biar kayak Ninja Hattori. Belum pernah berlatih pedang, tiba-tiba berlaku gaya di depan istrinya. Masya Allah, kupingnya kena copot. Gimana coba sekalian? Kan gitu. Sama kayak Syafi'i. Seorang yang Allah berikan kepadanya waktu dan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi bumerang untuk dirinya, membahayakan dirinya. Ya, ini yang pertama, yang Allah akan mintakan pertanggungjawaban kepada kita tentang waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Terlebih teman-teman sekalian, bagi kita yang sudah umurnya 40 tahun, warning. Tahu warning? Alarm. Ya, alarm. Ki srengenge dan surup, srengenge matahari sebentar lagi mau tenggelam. Jadi kalau sudah 40 tahun, ibarat hari itu sudah habis asar, 4:30, jam 5. Sebentar lagi tenggelam. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah menyebutkan umur 40 tahun. Allah berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Allah mengatakan, dan kami telah wasiatkan kepada umat manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dan melahirkan dalam keadaan berat sekali. Kemudian mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Maka sampailah ketika mereka sudah berumur dewasa dan sampai umur 40 tahun. Perhatikan, apa kata Allah? Qala, orang ini mengatakan, Rabbi auzi'ni, ya Allah, mudahkanlah kepadaku an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Agar apa? Aku bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada aku. Artinya apa? Kalau kita sudah 40 tahun, kata para ulama tafsir, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Karena memang kebanyakan manusia ketika sudah berumur 40 tahun itu sudah betul-betul mengenal betapa banyaknya nikmat Allah kepadanya. Kenapa? Karena umumnya 40 tahun kalau sudah lewat, orang sudah merasakan kenikmatan duniawi sudah berkurang. Yang dulunya matanya terang, cewek 100 meter keton. Gitu ya. Begitu 40 tahun rabun, baca buku pikir tulisan apa mbak, gitu ya. Gitu. Yang dulu rambutnya bagus, kayak
iklan sunsil sansil gitu ya. Sudah mulai berubah jadi soun. Dulu giginya bagus-bagus, lama-lama berubah jadi metik. Metik Pak, tanpa gigi kan metik gitu. Dulu manual jadi metik. Nah itu Pak. Jadi kalau sudah gigi kita sudah mulai kotak. Bahkan mulai ini nyaris jadi metik. Nah, benar-benar itu Mas sekalian. Ini benar-benar kita harus banyak istighfar kepada Allah. Yang pertama tadi, bersyukur kepada Allah selama ini. Ya, Masya Allah, dulu luar biasa yang namanya makan bisa enak. Sekarang mau makan yang pakai gula takut penyakit diabetes. Mau makan goreng-goreng takut kolesterol. Ya, mau makan sate takut kanker. Mau makan sayuran, pengen makan fried chicken nggak ada duit. Kan gitu. Coba sekarang kita udah berumur tahun, ini betul-betul ambil pelajaran. Apa kata Allah? Banyak bersyukur kepadanya. Karena kesyukuran ini yang akan menjadikan seorang Allah langgengkan nikmatnya, bahkan Allah tambahkan nikmat yang ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Allah, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Ini. Jadi kalau sudah berumur 40 tahun, bekali diri kita dengan amal soleh. Apapun masa lalu kita. Ustaz, saya itu penjahat masa lalu. Kalau kemudian kita bertobat kepada Allah dan kita buka lembaran baru, maka masa lalu yang ada Allah akan hapuskan. Gitu. Makanya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan atas seorang hamba, apa cirinya? Rasul mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira yasta'miluhu." Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan atas seorang hamba, Allah akan mempekerjakan dia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ista'malahu?" Bagaimana Allah mempekerjakan dia? Rasul menjawab, yuwaffiquhu bi'amalin salih qabla mautihi, yaitu Allah akan memberikan kemudahan untuknya untuk beramal saleh menjelang kematiannya. Kenapa? Karena amalan seorang tergantung dengan penutupnya. Sekarang kita tahu Bapak sekalian, kita itu matahari, cara wong Majenang ya srengenge, bar asar mendung, sedalaman nopo tenggelam, kan gitu. Kok masih degik gaya, Masya Allah aja, kebangetan. Gitu ya. Iya, 40 tahun itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Segera kita kembali kepada Allah dengan beramal soleh. Ya, karena apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang tergantung dengan penutupnya. Gitu, Pak. Ini yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga kata Allah ketika kita berumur 4 tahun, 40 tahun. Yaitu apa? Dia mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah aku dan anak keturunanku. Sudah, orang kalau udah 40 tahun, dia mikir sebentar lagi mati. Siapa yang akan mendoakan dia ketika sudah mati? Maka yang terpikir setelah minta kebaikan untuk dirinya, disolehkan dirinya, juga minta kepada Allah keturunan yang soleh. Karena ketika kita semua sudah berada dalam kubur, maka segala amal terputus. Kita tidak bisa sholat walaupun 1 rakaat. Kita tidak bisa sedekah walaupun 1.000 rupiah. Dan kita tidak bisa berpuasa walaupun 1 hari. Yang ada apa? Kita hanya nunggu doanya anak-anak soleh kita. Kan gitu. Makanya Allah gambarkan bahwa ketika umur telah 40 tahun, maka berbanyaklah minta kepada Allah. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita anak yang soleh. Anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka di hari kiamat Allah pernah menjelaskan. Rasul bersabda bahwa innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang dia diangkat di dalam surga dengan tingkatan derajat yang sangat tinggi. Maka orang ini mengatakan, "Ay Rabbi, anna hadhi." Ya Allah, bagaimana dengan aku ini? Aku amalannya sedikit, banyak dosanya, tapi kau bisa naik derajat dalam surga yang sangat tinggi. Allah mengatakan, "Bistighfari waladikala." Disebabkan karena istighfar, permohonan ampun anak-anakmu kepada Allah untuk dirimu. Coba sekalian. Makanya kalau kita sampai sekarang masih punya anak yang belum sholat, awas Pak, hati-hati.
Ya, kita sudah tua kok anak kita mereka jauh dari agama, hati-hati. Kenapa? Anak yang kita miliki itu adalah masa depan kita. Adalah mulai sekarang didiklah mereka, ajaklah mereka ayo ke masjid, ayo belajar agama kepada kiai, kepada ustaz, gitu. Agar apa? Agar kelak mereka yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat kata Allah, "Inni tubtu ilaik." Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Ini maknanya ketika 40 tahun sudah menghampiri kita, perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Ya, istighfar. Nabi kita Muhammad SAW manusia termulia. Berapa kali beristighfar dalam sehari? Beliau pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah." Demi Allah, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah di dalam sehari lebih banyak dari 70 kali. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Rasul yang dijamin surga untuknya, dijamin andaikan berdosa kepada Allah, Allah siapkan ampunan untuknya. Tapi apa? Bagaimana kesungguhan beliau di dalam istighfar dan bertobat kepada Allah. Nah ini ya, nah ini Bapak sekalian. Maka sekali lagi ini adalah ya harusnya setiap kita yang sudah berumur senja. Kita kembali kepada pembahasan tentang masalah hisab. Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab pada hari kiamat, ya, maka Allah akan berbicara langsung dengan hamba itu. Jadi muwajah, berhadap-hadapan. Sebagaimana Rasul menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan Allah akan mengajak bicara langsung dengan dia tanpa penterjemah. Insyaallah ya, tanpa penterjemah. Kemudian yanzuru aymana minhu illa ma qaddama. Maka dia melihat ke arah kanan. Ya, ketika bertemu dengan Allah, dia melihat ke arah kanan. Apa yang dia lihat? Amalan-amalan yang dulu dia berbuat. Wala yanduru ama fihi fala yara illa ma qaddama. Dan tidak melihat ke arah kiri melainkan amalan yang pernah dia lihat. Wa yanduru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi. Dan dia tidak melihat ke arah depan melainkan neraka yang ditampakkan kepadanya. Jadi ketika kita interview di hadapan Allah nanti, ya, kanan kiri amalan kita, di depan kita adalah apa? Neraka. Coba, ya, kita ketika pernah berbuat salah, dia di dunia ini kepada seorang, misalkan kepada orang tua dulu pas kecil, kita pernah salah, misalkan bikin adik kita nangis, ya, kenapa ngelempar batu kena jidat adiknya, cumong sini, adiknya nangis, sore-sore, "Mas, sini." Coba, bagaimana keadaan kita? Tahu kita tadi habis bikin adiknya culong di sini, ya, adiknya nangis. Kita dipanggil orang tua, saya yakin ketakutan kita luar biasa. Padahal apa? Kita salahnya cuma satu, tidak terlalu fatal. Bisa kita takut tertunduk di hadapan orang tua, kan gitu. Dan sedangkan ketika kita dihisab pada hari kiamat, kita sudah berbuat dosa sekian puluh tahun. Di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kanan kiri amalan kita, di depan adalah neraka. Bagaimana kira-kira rasa takutnya kita di hari itu? Maka coba teman-teman sekalian, ya, tatkala kita sedang berbuat maksiat kepada Allah, ingat keadaan hari itu. Kita tertuduh kepada Allah, ya, takutnya di hari itu. Ya, maka coba. Jadi kalau kita hendak berbuat dosa kepada Allah, ingat keadaan kita berdiri di hari itu. Ya, karena apa tadi? Luar biasa. Keadaan yang luar biasa. Ya, kemudian teman-teman sekalian, bahwa ketika kita dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama kali dihisab adalah salat kita. Dari sekian banyak amal, yang Allah pertama kali hisab adalah ibadah salat kita. Sebagaimana Rasul pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Inna awwala
ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dari amal-amal manusia adalah salatnya. Salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik, maka dia telah beruntung. Namun jika salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia menjadi orang yang paling merugi. Perhatikan. Apa yang menentukan sekalian? Yang menentukan adalah salatnya. Fa in taqasa min faridatihi syai'un, jika orang ini salat wajibnya masih banyak kosong-kosongnya, tidak sempurna. Bukan kosong enggak salat ya, tidak sempurna. Maka bagaimana? Allah akan berkata, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukamilu biha." Lihatlah apakah hambaku ini dia memiliki salat sunnah yang akan menyempurnakan salat wajib. Jika didapati, bagaimana? Maka dianggap sempurna salatnya dan seluruh amalnya dianggap baik. Namun jika salatnya rusak, maka dianggap rusak seluruh amalannya. Coba teman-teman sekalian, apa itu salat? Makanya luar biasa ini, kita menjaga salat, hakikatnya kita menjaga agama kita. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab, beliau ketika sedang sakit, karena sakitnya beliau disebabkan karena beliau ditikam, ditusuk ketika sholat subuh. Jadi imam, ya, ada seorang majusi penyembah api dan matahari menyelinap, nusuk Umar. Tapi Umar masya Allah melanjutkan sholatnya. Begitu selesai sholat, Umar diamankan, dikasih susu. Ternyata apa? Keluarnya dari mana? Dari bawah pusarnya, karena ditusuk, ditarik. Maka Umar saat itu koma, kadang sadar, kadang tidak. Setiap kali masuk waktu, ya, sholat, dan Umar sadar, maka orang yang nunggu bilang, "Ya Umar, sekarang waktunya sholat." Maka Umar mengatakan, "Na'am, iya, saya akan sholat. Fa innahu la hadda fil islami liman taraka sholat." Karena tidak ada bagian dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Kata Umar, ya, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Sudah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, beliau menyaksikan menjelang wafatnya Nabi, apa yang Rasul ucapkan terakhir. Maka Ali mengatakan, sesungguhnya ucapan terakhir yang keluar dari lisan Nabi adalah as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian dan budak-budak yang kalian miliki. Wasiat Rasul adalah apa, teman-teman sekalian? Adalah ucapan masalah salat, agar betul-betul memperhatikan salat kita. Bahkan Rasul menyebutkan salat itu adalah sebagai barometer pemisah antara seorang muslim dengan munafik. Rasul pernah menjelaskan dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, kata Rasul, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq." Kata Nabi, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari 40 malam secara berjamaah, ya, dan dia mendapati imam takbiratul ihram. Maksudnya apa? Jadi imam Allahu Akbar, kita sudah di belakang imam. Orang sini kamar mandi, orang malah isi mimpi, gitu ya. Kita imam Allahu Akbar, takbiratul ihram sudah di masjid, sudah di belakang imam. Itu maksudnya. Ulangi kata Rasul, jadi barang siapa yang 40 hari sholat seperti itu, jamaah bersama imam dan mendapatkan imam takbiratul ihram, apa kata Nabi? Maka dia telah berlepas diri dari dua sifat, dari dua perkara, yaitu berlepas diri dari neraka dan berlepas diri dari sifat kemunafikan. Sudah. Kalau kita lulus 40 hari malam sholat berjamaah di masjid tanpa telat, apa kata Rasul? Insya Allah terlepas dari diri kita sifat kemunafikan. Makanya coba Pak, kita sekarang introspeksi, kita punya kalender di rumah masing-masing, manfaatkan, coba bikin kalender sholat, bikin dicetak bagus, ya. Anaknya takon, "Pak, ini apa Pak?" Rahasia wong tua, gitu ya. Subuh tanggal 1 centang, alhamdulillah
jamaah di masjid. Duhur kosong, asar kosong, maghrib kosong, isya kosong. Lah bagaimana teman sekalian? Kita ingin lepas dari neraka, lepas kemunafikan, baru sehari sudah KO. Ya karena teman sekalian, yang namanya sholat ke masjid itu adalah kekuatan hati dan iman, bukan kekuatan fisik. Terbukti berapa banyak orang ya naik gunung Selamat bisa, Sindoro Sumbing bisa, gunung yang lain bisa, padahal berjam-jam, sampai 6 jam, 8 jam nanjak, bawa apa, kompor, bawa sepatu, kuat. Ke masjid sandal jepit urah kuat 100 meter, nggak nanjak lagi, aspal lagi, naik motor lagi. Kekuatan apa itu? Hati, kekuatan iman. Makanya kalau kita masih malas-malasan untuk ke masjid, nah itu perlu kita koreksi keimanan kita, insya Allah ya. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud beliau mengatakan, kalau kita pengen mati dalam badan husnul khotimah, pengen tidak Pak? Mati husnul khotimah pengen? Oh, serius? Amin, semoga dimudahkan. Gimana caranya? Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang pengen mati besok dalam keadaan Islam husnul khotimah, maka jagalah sholat-sholat yang 5 waktu di tempat di mana dikumandangkannya adzan. Sekarang adzan itu di terminal, apa di perempatan jalan, apa di pos kamling, apa di kafe. Gimana? Di masjid itu Pak ya. Itu maksudnya itu, Masya Allah. Kalau kita pengen mati dalam dan Islam, itu kata Ibnu Mas'ud, maka jagalah sholat 5 waktu di tempat di mana kita itu apa dikumandangkan adzan. Kemudian teman-teman sekalian, kembali kepada masalah hisab. Itu adalah amal pertama kali yang akan Allah hisab pada hari kiamat. Apa tadi? Sholat. Dan seorang yang dihisab pada hari kiamat, pasti mereka disiksa. Sebagaimana hal ini diterangkan Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Rasul mengatakan, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halaka. Tidak ada seorang pun yang dia dihisab pada hari kiamat melainkan dia akan celaka, yaitu disiksa di neraka. Pokoknya kalau terjadi sampai diskusi dengan Allah, apa kata Rasul? Mesti dia akan disiksa di neraka. Maka Aisyah bertanya, ya Rasul, bukankah Allah mengatakan فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang mendapat catatan amal dari sebelah kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Rasul mengatakan, iya. Maksudnya adalah apa? Innama dzalikal arad. Itu adalah Allah hanya menampakkan apa tadi? Amalan-amalan dia. Setelah itu Allah ampunkan dosanya. Gitu ya. Maka Rasul mengatakan bahwa tidak seorang yang dia dihisab pada hari kiamat melainkan dia akan udziba, disiksa Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seperti itu setiap orang akan dihisab? Iya, kecuali ada beberapa orang yang Rasul menyebutkan mereka tidak dihisab dan mereka tidak akan tercelup dalam neraka. Siapa mereka? Itu Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul mengatakan dalam hadisnya, beliau mengatakan uridat alayyal umat. Suatu ketika ditampakkan kepadaku umat-umat. Jadi disebutkan Rasul melihat dalam badan mimpi. Mimpinya para nabi itu wahyu. Kan gitu. Ru'yal anbiya'i wahyun, kata Rasul. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Seperti halnya Ibrahim bermimpi nyembelih anaknya. Habis itu besoknya anaknya disembelih. Itu kalau nabi. Tapi kalau mimpinya kita bukan wahyu, jangan mimpi nyembelih anaknya. Bu, aku beli mimpi apa indah? Apa sih? Nyembelih anakku nomor 3. Boleh nggak boleh itu ya? Itu mimpi jadi setan itu ya. Kalau kita. Nah, Rasul pernah bermimpi, kata beliau, ditampakkan kepada beliau umat-umat. Maka aku melihat seorang nabi yang pengikutnya antara 3 sampai 9. Ada lagi nabi pengikutnya cuma 2 orang. Ada lagi nabi pengikutnya cuma 1. Wan nabiyya wa laisa mawahad. Dan ada lagi nabi enggak punya pengikut sama sekali. Apa maknanya? Maknanya bahwa ukuran kebenaran bukan dengan banyaknya jumlah,
Ya. Tetapi ukuran kebenaran adalah yang mencocoki Al-Quran dan hadis Nabi. Coba ada Nabi berdakwah ratusan tahun nggak punya pengikut sama sekali. Anak kiai, orang dari murid, lah kita kiai palsu, nggak mesti. Kiai muridnya berarti kiai asli, nggak mesti. Maka dilihat adalah bagaimana dakwahnya dia mengajak kepada Allah atau untuk dirinya. Kalau mengajak kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan, nah itu dia dakwahnya sukses walaupun tidak punya pengikut, gitu ya. Makanya jangan pernah kemudian kita bersandar kepada banyaknya. Ini banyak berarti benar, nggak mesti, gitu ya. Nah, kemudian kata Rasul, idrufi ali sawadun adim. Kemudian ditampakkan lagi kepadaku sekelompok manusia yang sangat banyak. Dan aku kira ini adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hada Musa kaummu, ini adalah Musa dan kaumnya. Faraitu, kemudian kata Rasul, aku melihat lagi kelompok manusia lebih banyak lagi. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadihi ummatuk, ya Muhammad, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan bersama mereka ada 70.000 lagi yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Berarti apa? Mak cemplung surga langsung. Pengen badan? Pengen nggak? Serius? Tapi harus punya tiketnya. Tumbang Ustaz Cakatewu. Bukan. Nah, Rasul menyebutkan siapa mereka itu. Rasul tidak menyebutkan orangnya, tetapi Rasul menyebutkan sifat-sifat mereka. Siapa kata Rasul? Yang akan masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Sifatnya 4 kata Rasul. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun wa la yattahun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifatnya. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Apa ruqyah? Ruqyah itu bacaan-bacaan Al-Quran. Orang ini walaupun dia sakit tidak minta diruqyah. Kenapa? Karena tawakal dan bersandarnya dia kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Benarnya tauhid dia. Bersandar mengharapkan kesembuhan kepada manusia, bukan kepada manusia, kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, walayat tahun. Mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Ada orang luka, besi dipanasin, dicos ke tempat yang itu. Gitu ya, tidak melakukan. Yang ketiga, walayat tatoyarun. Dan mereka tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial. Kalau orang jahiliyah dulu, kalau mereka mau pergian, lempar burung. Kalau burung ke kanan, bagus hari ini berjalan. Tapi kalau burungnya ke kiri nggak jadi, ini tanda mau sial. Orang jahiliyah. Bagaimana kalau kemudian penjual gorengan, mendoan, lepas ke kiri, gagal hari ini. Bu, nggak jadi jualan. Kenapa ini? Burungnya ke kiri. Besok jualan dawet, bikin dawet semalaman penuh, ya. Pagi-pagi lepas burungnya orang, burung sendiri lepas ke kiri lagi. Bu, nggak dijual. Kenapa? Burungnya ke kiri. Kapan jualannya, Pak? Makanya orang jahiliyah dikatakan jahil, orang bodoh. Kalau kerja dengan kerja kan gitu. Jenengan mau kerja, lihat burung ke kiri, Pak Ucu libur kerjanya. Kenapa? Burung ke kiri. Selasa, Rebu, burung ke kiri lagi. Pak Ucu libur, kenapa kiri lagi? Pecat atau seminggu. Tuh kan. Tuh, itu orang jahiliyah. Jadi mereka itu mengundi nasib dengan burung. Dan para ulama mengatakan yang namanya tatoyur itu bukan gitu saja. Orang yang menganggap sial dengan sesuatu, menganggap sial dengan angka tertentu. Angkanya 11, ganjil, sial. 10, bagus. Ronaldo, pitu tapi. Yang 10, Messi, Messi. Seakan-akan angka 10 itu keberuntungan. Keliru, nggak boleh. Kita menganggap beruntung dan rugi dengan angka, nggak boleh. Atau dengan suara-suara tertentu. Ini ya, kalau dengar suara ini bakal terjadi apa. Tapi kalau di atas rumah kita ada burung, tuak, dua kali bapak mati, Pak aku ada nggak gitu? Keyakinan seperti itu tatoyur namanya, nggak boleh itu, Pak. Ya tatoyur aja itu. Tatoyur nggak boleh, itu bisa menghilangkan keutamaan, bisa masuk surga langsung tanpa dihisab. Hati-hati, nggak boleh ada yang berkeyakinan seperti itu. Yo ada buruk buah, bapak harus mati, jangan bojoku mati, alhamdulillah, golek maning.
Nah itu nggak boleh. Contoh tatayur lagi bapak sekalian. Tatayur dengan hari tertentu. Dulu zaman saya kecil kalau pewakian jangan Sabtu hari sial, ya apa tidak? Keliru. Semua hari di hadapan Allah sama. Mau Sabtu pon, Kamis Kliwon, Jumat Kliwon, baik semua. Siapa yang takut Jumat Kliwon, tatayur. Terus apa? Ada buktinya? Jumat Kliwon hari sial? Gak pernah Pak, saya mau Jumat Kliwon, Jumat Pon berangkat naik motor sendirian. Alhamdulillah gak pernah ketemu dengan genderuwo. Kita gak pernah aman. Nah ini harus kita hilangkan yang seperti itu. Nanti kalau bulan ini gak boleh ini. Dulu orang-orang jahiliyah mereka punya bulan yang menjadi pantangan. Bulan Safar. Cara orang sekarang bulan Sapar gitu ya. Orang jahiliyah dulu, orang betul-betul bodoh mereka. Kalau datang bulan Safar nggak berani itu nyunatin anaknya. Kenapa? Takut salah motong entong. Nggak berani bangun rumah. Kenapa? Ambruk rumahnya. Nggak berani nikahkan anaknya. Nanti keluarganya bubar. Nggak mau buka toko. Kenapa? Nanti bangkrut. Dan macam-macam. Itu keyakinan jahiliyah. Maka Rasul diutus Allah sebagai seorang Rasul. Rasul mengatakan la adwa wala tiyarata wala hu'ula wala hamata. Rasul mengatakan wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada memedi, hantu, dan tidak ada bulan Safar. Maksudnya apa? Semua bulan sama. Kalau orang Jawa, alhamdulillah tidak ada. Tapi Suro Ustaz, ini pada baik. Dulu Safar yang menjadi bulan keramat, sekarang orang Jawa Suro. Bedanya apa? Lah itu berarti kita masih membawa warisan jahiliyah. Gimana sebenarnya Suro itu? Nggak ada bedanya Bapak sekalian. Justru bulan Suro itu dalam sejarah Islam kan bulan Muharram. Itu bulan yang penuh dengan kemenangan. Nabi Musa alaihissalam saat itu kan dimusuhi Fir'aun. Nah, kapan Allah menangkan Nabi Musa alaihissalam? Yaitu akhirnya Nabi Musa lari ke Lautan Merah dikejar Fir'aun. Allah perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelah lautan. Akhirnya apa? Masuklah Nabi Musa AS ke lautan sampai ke daratan. Akhirnya apa? Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Itu terjadi di bulan Suro, Pak. Bulan Muharram. Berarti apa? Bulan Muharram itu bulan dalam sejarah Islam sebagai bulan kemenangan, bukan bulan keramat dan ditakutkan. Oh gitu, nggak boleh. Besok kalau punya anak sunat bulan Suro, monggo. Saya jamin kalau dokternya betul-betul nggak akan salah motong. Gitu, tinggal kita milih dokter yang benar. Jangan dokter belum kuliah, belum praktek, suruh motong, ya salah. Gitu. Bukan salah bulan Suronya. Gitu Mas sekalian ya. Ini ada orang-orang yang nomor 3, yang 4 kata Rasul, orang yang akan masuk surga langsung wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah, murni tawakal, menyandarkan sekadar kepada Allah. Mohon maaf ya, terlalu panjang ini, sudah habis waktunya. Semoga bermanfaat dan semoga nasihat yang singkat ini bisa memberikan faedah kepada kita dan bisa menambahkan iman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gak ada pertanyaan dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.